Halo guys, di video kali ini kami akan membahas salah satu ancaman terbesar di era digital saat ini, yaitu kejahatan cyber. Kami juga akan memberikan beberapa contoh kejahatan cyber dan bagaimana cara mengantisipasinya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang bisa kamu lihat di layar. Langsung saja simak videonya. Drive-by download merupakan serangan yang terjadi ketika kita membuka situs web, dan tanpa sadar, sebuah file berbahaya otomatis terunduh ke komputer kita. Yuk kita pelajari cara mencegahnya. Cara pertama yaitu mengaktifkan Enhanced Protection pada browser. Jika menggunakan Chrome, ketik URL seperti pada yang tertera, lalu pilih Enhanced Protection. Ini akan membantu mendeteksi situs dan file berbahaya secara real-time. Cara selanjutnya yaitu mengupdate browser. Pastikan browser selalu up-to-date agar terlindungi dari exploit terbaru. Selanjutnya, kamu bisa gunakan ekstensi seperti uBlock Origin untuk memblokir script berbahaya. Buka Chrome Web Store, lalu cari uBlock Origin. Lalu, klik Add to Chrome. Dengan ekstensi ini, banyak script otomatis yang akan diblokir. Web ini merupakan contoh web yang ketika dibuka akan mengunduh file dengan ekstensi executable. Hal ini sangatlah berbahaya, terutama apabila yang terdownload merupakan sebuah malware. Kamu bisa mencegah hal ini dengan mengaktifkan fitur Disable Script pada ekstensi uBlock Origin. Setelah laman web di-refresh, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada file yang terdownload karena dicegah oleh ekstensi uBlock Origin. Cara lain untuk menghindari drive-by download, kamu juga bisa menonaktifkan auto-download pada browser. Jika kamu menggunakan Chrome, masukkan URL seperti yang tertera. Lalu aktifkan opsi Ask where to save each file before downloading. Jadi, semua file harus dikonfirmasi dulu sebelum disimpan, sehingga menghindari kemungkinan terdownloadnya malware. Saya Sadik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Man in the Middle. Man in the Middle adalah jenis serangan cyber di mana penyerang menyusup dan memantau atau mengubah komunikasi antara dua pihak yang percaya mereka berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Penyerang bertindak sebagai perantara, penyadap komunikasi, atau menyamar sebagai salah satu pihak, bahkan mengubah pesan yang ditransmisikan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kerja dari Man in the Middle. Yang pertama, buka website yang masih menggunakan HTTP. Ini adalah contoh websitenya. Di sini dapat dilihat not secure berarti masih menggunakan HTTP. Lalu buka titik 3, More Tools dan Developer Tools. Pergi ke tab Network. Lalu kita lakukan login. Di sini dapat dilihat username dan password bisa dilihat oleh orang lain. Karena situs ini menggunakan HTTP, semua data yang kita kirim seperti nama dan password bisa dilihat siapa saja yang di jaringan. Itulah kenapa HTTP tidak aman. Jika kamu dan penyerang berada di jaringan yang sama, misalnya Wi-Fi public, penyerang bisa menggunakan tools seperti Wireshark, MITM proxy, atau Ethercap untuk menangkap semua paket data yang lewat. Itulah kenapa HTTP tidak aman. Lalu, bagaimana cara mencegah serangan man in the middle? Yang pertama, amankan jaringan. Jangan menggunakan wifi publik yang tidak jelas. Yang kedua, tidak menggunakan password yang sama. Gunakanlah kata sandi yang berbeda untuk setiap akun online yang kamu punya. Yang ketiga, menghindari mengakses situs tanpa protokol HTTPS. HTTPS mengenkripsi data yang dikirimkan antara browser dan situs web. Yang keempat, gunakan sertifikat SSL. Dari sisi pemilik situs web, penggunaan sertifikat SSL adalah hal yang memungkinkan koneksi HTTPS. Yang terakhir, gunakan VPN. VPN membuat terowongan terenkripsi antara perangkat Anda dan server VPN. Jadi itu penjelasan tentang serangan man in the middle. Dengan memahami cara kerjanya dan menerapkan cara pencegahannya, kita bisa menjaga data kita lebih aman saat berselancar di internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marshall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rin Marshall Abari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah SQL injection pada sistem login berbasis PHP dan MySQL. Ini adalah HTML yang menampilkan halaman login seperti ini. Pada proses PHP, ini adalah backend untuk menjalankan proses loginnya. Di sini ada session start untuk memulai sesi PHP, ada include koneksi PHP,
untuk menghubungkan ke file koneksi database, ada pause untuk menangkap inputan kita. Setelah itu, ada eksekusi query yang akan memasukkan query ini ke MySQL. Nah, di MySQL ini saya sudah buat database-nya beserta dengan tabel kasir, yang dimana pada tabel kasir ini sudah ada username, admin, dan password beserta nama petugasnya. Sebelum itu, mari kita coba untuk login menggunakan data yang ada di MySQL. Nah, jika menginputkan username dan password yang benar, maka akan pergi ke halaman index.php. Jika kita memasukkan username dan password yang salah, maka akan muncul pop-up username atau password salah. Nah, SQL injection ini hacker mencoba memasukkan inputan jahat yang dimana bisa memanipulasi atau menghapus data-data yang ada di MySQL. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti ini. Kutip or 1 sama dengan 1. Nah, ketika kita memasukkan kode jahat seperti itu, kita masih tetap bisa masuk ke index.php. Karena jika kita masukkan kode seperti ini, maka yang terinput adalah seperti ini. Kutip or 1 sama dengan 1. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang selalu benar, yang dimana login akan berhasil tanpa username dan password valid. Nah, bagaimana cara menanganinya? Nah, salah satu solusinya yaitu menggunakan real escape string yang akan kita coba. Nah, untuk mencegahnya, kita dapat membersihkan input menggunakan MySQLi real escape string. Nah, fungsi ini akan menghindari karakter berbahaya seperti tanda kutip agar tidak mengubah struktur query SQL. Nah, kita coba login menggunakan kode yang tadi. Maka hacker atau orang jahat tadi tidak bisa login ke dashboard. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clickjacking adalah jenis serangan keamanan web, di mana pengguna secara tidak sadar mengklik elemen tersembunyi atau ditimpa oleh sesuatu yang lain. Serangan ini biasanya memanfaatkan iframe atau manipulasi CSS atau JavaScript. Tujuan clickjacking ialah agar pengguna yang mengunjungi halaman tersebut melakukan login ataupun transaksi tanpa sepengetahuan pengguna. Halaman asli ditampilkan dengan iframe, namun dibuat dengan transparansi yang tidak terlihat oleh mata, sehingga pengguna tidak sadar bahwa ia sedang melakukan tindakan yang berbahaya. Jadi, bagaimana melindungi diri dari clickjacking? Yang pertama ialah selalu menggunakan browser yang aman. Browser yang aman seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Microsoft Edge. Pastikan browser kamu selalu menggunakan versi terupdate. Yang kedua, gunakan extension seperti uBlock Origin atau iframe remover. Di sini saya menggunakan iframe remover. Mari kita lihat perbandingan sebelum menggunakan extension dan sesudahnya. Awalnya halaman ini tampak biasa saja, namun ketika kita mengklik tombol klaim hadiah, kita tidak sadar bahwa sebenarnya tombol tersebut adalah tombol transfer, dan ternyata kita telah melakukan transfer ke akun rekening hacker tersebut. Iframe yang ditampilkan merupakan halaman asli dan sudah memiliki sesi login yang ia terima dari web browser kita. Ketika kita mengklik, ada output yang dihasilkan seperti transfer berhasil. Sementara jika kita mengaktifkan extension iframe remover, maka iframe tidak akan muncul dan membuat browsing lebih aman. Saya Zikra Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang cross-site scripting atau XSS. Mungkin kamu pernah menjelajahi suatu situs web, tiba-tiba muncul jendela aneh atau sesuatu yang nggak beres di tampilan situs itu. Nah, itu bisa jadi ulah cross-site scripting. XSS ini memanfaatkan celah keamanan situs web yang sering kita kunjungi. Mereka menyuntikkan kode berbahaya yang berbentuk dalam JavaScript ke dalam situs itu sendiri. Jadi saat kamu atau pengguna lain mengakses halaman yang terinfeksi, itu kode jahat itu akan langsung berjalan di browser.
Untuk ciri-cirinya biasanya muncul pop-up yang mencurigakan dari situs yang sedang kamu buka. Yang kedua itu mungkin kamu tiba-tiba diarahkan ke halaman login palsu yang tampilannya mirip situs aslinya. Yang ketiga itu ada perubahan tampilan mendadak dari situs yang kamu kunjungi atau muncul iklan yang nggak relevan. Untuk kejahatan cyber ini pun dapat merugikan seperti mencuri data cookiesmu, mengalihkan kamu ke situs phishing, menyebabkan penyebaran malware, mengubah tampilan situs. Jadi untuk menghindari XSS ini, kamu bisa menggunakan browser terpercaya seperti Google Chrome, dan pastikan untuk selalu update berkala untuk versi yang terbarunya. Yang kedua, kamu bisa memaksimalkan fitur keamanan pada Google tersebut. Untuk safe browsing, kamu bisa membuatnya di standard protection atau enchant protection. Jangan sampai kamu menggunakan no protection karena bisa dimasukkan virus atau website-website jahat lainnya. Kemudian kamu dapat menginstal extension seperti uBlock Origin. Kamu bisa mengaktifkan block all pop-up dan mematikan disable JavaScript untuk menonaktifkan pop-up atau JavaScript yang tidak diinginkan di web yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Noval Mardia Maraputra, akan menjelaskan tata cara pencegahan terhadap serangan dari phishing. Di sini saya akan menjelaskan apa itu phishing. Phishing ialah bentuk penipuan digital di mana pelaku menyamar sebagai entitas yang sah, seperti bank atau perusahaan, untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tampilan dari demo website phishing. Saya akan menampilkan tampilan demo dari website phishing. Berikut adalah tampilan demo dari website Twitter, yang dimana jika korban memasukkan username atau email dan password, passwordnya, maka link yang tadi, website yang tadi akan menuju ke website resmi dari Twitter. Namun tanpa disadari, hasil password dan juga username dari akun Twitter korban telah kedetek, sehingga username dan password tadi bisa digunakan oleh pelaku phishing untuk mencuri data dari si korban. Baiklah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kita harus mengecek dulu. Di sini, misalnya terdapat email yang diberikan oleh tim support Twitter. Di sini kita harus melakukan verifikasi akun tersebut dengan memasukkan username dan juga passwordnya, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Di sini kita harus mengecek terlebih dahulu kekeliruan pada username. Di sini kita bisa melihat kalau di sini dia support Twitter 118. Dan juga dia tidak ada verifikasi akun atau checklist biru di akun email tim support Twitter. Ini sudah jelas pelaku yang melakukan phishing. Berikutnya, jika korban tidak tahu, tidak terlalu melihat nama dari email pelaku phishing, bisa juga melihat dari domainnya langsung. Karena di sini saya menggunakan dari localhost ya. Sebagai korban kita bisa melihat domainnya apakah sama dengan domain asli dari Twitter.
Oke. Oke, segitu saja tutorial tata cara pencegahan terhadap website phishing. Sekian, terima kasih.